Setiap awal bulan, suasana seperti pesta kecil. Notifikasi gajian masuk, saldo e-wallet penuh, promo nongkrong di mana-mana. Kita bilang, sekali-sekali lah, tapi kenyataannya sekali-sekali itu datang tiap minggu. 2 hari pertama terasa kaya, minggu kedua mulai waspada. Minggu ketiga sudah mengandalkan doa dan sisa saldo. Dan akhirnya, kalimat klasik pun keluar. Padahal baru gajian, kok udah habis saja. Fenomena ini bukan soal malas atau boros. Ini soal cara hidup di era yang memanjakan keinginan. Segala sesuatu serba instan. Belanja cukup klik, makan tinggal pesan, bahkan ngutang pun semudah tap layar. Kita dikelilingi sistem yang mendorong konsumsi tanpa jeda. Kalau nggak sadar, uang seolah menguap tanpa bekas. Masalahnya, banyak Gen Z belum punya sistem keuangan pribadi. Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak tahu dari mana mulai. Padahal, mengelola uang bukan cuma soal angka, tapi soal arah. Uang itu energi, kalau nggak diarahkan, dia akan mencari jalan keluar sendiri. Dan biasanya, jalan itu mengarah ke hal-hal yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Makanya, penting banget mengenali 7 kesalahan keuangan paling sering dilakukan Gen Z. Bukan untuk menyalahkan, tapi supaya kita sadar di mana lubang yang perlu ditutup sebelum terlalu dalam. Di part pertama ini, kita bahas 2 kesalahan besar yang jadi akar dari semua masalah finansial lainnya. Kesalahan 1, hidup dari gaji ke gaji. Ini masalah klasik, tapi paling sering terjadi. Banyak orang bekerja keras setiap bulan, tapi setiap tanggal tua selalu kosong. Bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena nggak ada sistem pengelolaan. Kamu dapat uang senang, belanja menyesal, tunggu gajian lagi. Siklus ini terus berulang, sampai kamu sadar, kamu bukan bekerja untuk maju, tapi hanya untuk bertahan hidup. Solusinya sederhana, balik cara mainnya. Bukan sisakan uang untuk ditabung, tapi sisihkan uang di awal. Begitu gajian, langsung transfer sebagian ke tabungan atau dana masa depan. Kalau perlu, pakai auto debit biar nggak tergoda. Karena kalau kamu nunggu sisa, percayalah, nggak akan pernah ada sisa. Selain itu, buatlah ritme. Tentukan hari tanpa belanja, buat batas maksimal jajan mingguan. Bukan biar kamu sengsara, tapi biar kamu punya kendali. Kalau semua uang keluar tanpa arah, kamu nggak sedang hidup, kamu sedang dikejar tagihan. Dan yang paling penting, punya tujuan. Kalau nggak tahu untuk apa kamu menabung, menabung terasa seperti siksaan. Tapi kalau kamu tahu kamu sedang nyiapin dana nikah, modal usaha, atau rumah pertama, setiap rupiah jadi terasa bermakna. Motivasi memberi arah pada pengorbanan kecil sehari-hari. Kesalahan 2, terlalu nyaman dengan pay later. Pay later kelihatannya seperti penyelamat. Bisa beli barang sekarang, bayar nanti, nggak perlu nunggu tabungan cukup klik bayar bulan depan. Masalahnya, pay later bikin otak lupa satu hal penting, rasa kehilangan uang. Kamu belanja tapi nggak merasa berkurang, padahal utang baru aja terbentuk. Pay later seharusnya alat bantu, bukan tongkat untuk menutupi gaya hidup di luar kemampuan. Sayangnya, banyak Gen Z memakainya buat hal yang nggak perlu, beli baju, skincare, makanan, hiburan. Padahal, kalau semua dikredit, gaji bulan depan udah habis bahkan sebelum masuk rekening. Mulailah bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau memang harus pakai pay later, pastikan itu untuk hal produktif, misalnya beli peralatan kerja, laptop, atau pendidikan. Bukan untuk memenuhi rasa bosan. Karena kalau semua rasa bosan kamu obati dengan belanja, uangmu nggak akan pernah cukup. Bikin juga daftar semua cicilan kecilmu, tulis tanggal jatuh tempo, total hutang, dan urutkan dari bunga tertinggi. Mulailah lunasi satu persatu. Rasakan sensasi ringan setiap kali satu tagihan hilang. Itu tanda kamu mulai kembali menguasai uangmu, bukan sebaliknya. Pay later itu seperti gula sedikit bisa membantu, tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu sakit finansial. Dan yang lebih bahaya, efeknya nggak langsung terasa. Awalnya ringan, lama-lama menumpuk. Sampai akhirnya kamu sadar, kamu nggak punya apa-apa kecuali tumpukan barang yang nilainya sudah turun. 2 kesalahan ini, hidup tanpa arah keuangan dan mengandalkan hutang konsumtif, adalah fondasi rapuh yang bikin banyak Gen Z ngerasa kerja keras tapi nggak pernah maju. Tapi kabar baiknya, semua bisa diubah. Kamu nggak perlu langsung jadi ahli finansial. Cukup mulai dari sadar dan berani menata ulang kebiasaan kecil. Di part berikutnya, kita bakal bahas kesalahan berikutnya yang lebih halus tapi berdampak besar, nggak punya catatan keuangan, dan terus menaikkan gaya hidup seiring naiknya gaji. 2 hal ini kelihatannya sepele, tapi diam-diam bikin kamu terjebak di jebakan modern yang nggak kelihatan.
Banyak Gen Z ngerasa udah cukup aman secara finansial, gaji rutin, cicilan lancar, dan saldo e-wallet masih ada tiap bulan. Tapi coba perhatikan lebih dalam kenapa tabungan nggak pernah nambah dan kenapa kamu tetap cemas setiap tanggal tua. Mungkin kamu sedang terjebak di dua kesalahan finansial paling halus tapi paling berbahaya. Kesalahan 3, nggak punya catatan keuangan. Kebanyakan orang tahu sisa kuota internetnya, tapi nggak tahu sisa uangnya. Setiap bulan uang datang dan pergi tanpa jejak. Kita cuma lihat saldo berkurang, tapi nggak tahu kemana larinya. Padahal, uang itu seperti air kalau nggak diarahkan, dia akan meresap hilang tanpa terasa. Banyak Gen Z berpikir, nanti juga bisa diingat, padahal otak kita nggak didesain untuk mengingat pengeluaran kecil. Hari ini beli kopi 25.000, besok beli makan siang 40.000, lusa bayar ojek online 15.000. Kecil? Iya. Tapi dikumpulkan sebulan bisa jutaan. Gak punya catatan keuangan itu seperti jalan di kota asing tanpa peta. Kamu mungkin tahu arah umum, tapi tetap tersesat karena nggak ada panduan jelas. Catatan pengeluaran bukan cuma soal menulis angka, tapi tentang menyadari kebiasaan. Mulailah dari hal simple, catat setiap transaksi, sekecil apapun. Atau kalau kamu nggak mau ribet, pakai aplikasi tracking keuangan yang otomatis membaca transaksi dari rekening atau e-wallet. Setelah sebulan, lihat kemana uangmu benar-benar pergi. Kamu akan terkejut bukan karena jumlahnya besar, tapi karena ternyata kamu membayar banyak hal yang sebenarnya nggak perlu. Dengan catatan, kamu bisa melihat pola. Berapa persen untuk makan, hiburan, transportasi, cicilan, dan tabungan. Dari situ kamu mulai bisa menyesuaikan. Karena kamu nggak bisa memperbaiki apa yang kamu nggak tahu. Mengetahui kemana uangmu pergi itu bukan tentang mengekang diri, tapi tentang memberi kendali. Kalau kamu nggak mengatur uang, uanglah yang akan mengatur kamu. Dan percayalah, uang itu bos yang sangat kejam. Kesalahan 4, gaya hidup naik seiring penghasilan. Naik gaji seharusnya jadi kabar baik, tapi buat banyak Gen Z justru jadi alasan belanja lebih banyak. Begitu pendapatan bertambah, otomatis pengeluaran ikut naik. Dulu nongkrong di warteg, sekarang pindah ke kafe. Dulu naik motor, sekarang cicil mobil. Dulu cukup pakai HP mid-range, sekarang ganti tiap rilis baru. Itulah yang disebut lifestyle inflation, inflasi gaya hidup. Kamu merasa pantas menikmati hasil kerja keras, dan memang benar. Masalahnya, kalau setiap kenaikan gaji langsung diikuti peningkatan gaya hidup, tabunganmu nggak akan pernah ikut tumbuh. Yang berubah cuma standar kenyamanan, bukan kestabilan. Banyak orang bangga karena hidupnya lebih baik dari dulu. Padahal yang naik cuma pengeluaran, bukan aset. Dulu jajan 1 juta terasa besar, sekarang 1 juta cuma uang ngopi. Lama-lama kamu nggak sadar kalau semua kenaikan gaji cuma habis buat membayar versi lebih mahal dari hidupmu sendiri. Coba ubah cara berpikir. Kalau gaji naik, seharusnya tabungan juga naik. Kalau dulu bisa nabung 500.000, sekarang harus bisa 1 juta. Kalau dulu investasi 5%, naikkan jadi 10%. Jangan sampai yang meningkat cuma gengsi, tapi keamanan finansialmu tetap di titik yang sama. Dan jangan lupa, gaya hidup itu menular. Satu teman beli HP baru, yang lain ikut. Satu teman liburan ke Bali, kamu langsung buka Traveloka. Padahal, kamu nggak tahu apakah mereka benar-benar mampu atau cuma terlihat mampu. Jangan jadikan orang lain sebagai kompas finansialmu. Yang tahu kondisi dompetmu cuma kamu sendiri. Kaya bukan tentang punya barang paling baru, tapi tentang bisa tidur tenang, tanpa takut tagihan datang. Nggak punya utang konsumtif, punya dana darurat, dan bisa bantu orang lain tanpa panik, itulah definisi stabil yang sebenarnya. Dua kesalahan ini, hidup tanpa catatan, dan terus menaikkan gaya hidup, bikin kamu kehilangan arah finansial tanpa sadar. Dan semakin lama dibiarkan, semakin berat diperbaiki. Tapi tenang, belum terlambat. Di part berikutnya, kita bakal bahas dua kesalahan besar lainnya yang bisa bikin hidupmu goyah sewaktu-waktu, gak punya dana darurat dan menunda investasi. Dua hal yang sering dianggap nanti aja, padahal justru harus dimulai sekarang. Kebanyakan orang baru sadar pentingnya perencanaan keuangan setelah terlambat. Baru sadar harus nabung setelah uang habis. Baru sadar pentingnya investasi setelah harga naik. Baru sadar butuh dana darurat setelah musibah datang. Dan sayangnya, kesadaran itu datang bersamaan dengan penyesalan. Dua kesalahan berikut ini termasuk yang paling sering dilakukan Gen Z bukan karena nggak tahu, tapi karena menunda. Padahal, waktu adalah satu-satunya aset yang nggak bisa dibeli ulang. Kesalahan 5, nggak punya dana darurat. Kita sering ngerasa aman, karena tiap bulan ada gaji masuk. Tapi, coba pikir gimana kalau tiba-tiba kamu sakit dan nggak bisa kerja,
Atau laptop rusak, motor mogok, ada keluarga butuh bantuan mendadak? Kalau jawabannya ya, cari pinjaman dulu, artinya kamu hidup tanpa jaring pengaman. Dana darurat bukan hal yang keren untuk dipamerkan di media sosial, tapi dialah yang menolong kamu di saat dunia gak berjalan sesuai rencana. Dia seperti payung yang kamu simpan untuk hari hujan, kelihatannya gak penting sampai hujan beneran datang. Idealnya, dana darurat setidaknya 3-6 bulan pengeluaran rutin. Kalau pengeluaranmu 4 juta per bulan, minimal kamu butuh 12-24 juta. Kedengarannya besar? Memang. Tapi kamu nggak perlu menyiapkannya sekaligus. Mulailah dari kecil 5% dari penghasilan tiap bulan. Yang penting bukan cepat, tapi konsisten. Kamu bisa simpan di rekening terpisah, jangan digabung dengan rekening harian. Tujuannya bukan untuk dipakai seenaknya, tapi untuk hal-hal yang benar-benar darurat. Bukan diskon besar di marketplace, tapi hal-hal seperti kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak keluarga. Memiliki dana darurat itu artinya kamu siap menghadapi hidup tanpa panik. Kamu nggak lagi tergantung pada kartu kredit, pinjaman online, atau pay later. Kamu bisa ambil keputusan dengan tenang, bukan karena terpaksa. Dan itu, di dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, adalah bentuk kebebasan finansial yang sebenarnya. Kesalahan 6, menunda investasi. Ini kesalahan yang paling sering dibungkus dengan alasan nanti aja. Nanti kalau gaji udah naik. Nanti kalau utang udah lunas. Nanti kalau udah ngerti. Masalahnya, nanti itu seringkali nggak pernah datang. Kamu nggak perlu tunggu kaya buat mulai investasi. Justru kamu perlu investasi supaya bisa kaya. Banyak orang gagal paham di sini, mereka kira investasi hanya untuk orang yang punya uang lebih. Padahal investasi adalah cara agar uangmu tetap punya nilai. Inflasi berjalan setiap tahun, pelan tapi pasti. Kalau kamu simpan uang di rekening biasa, dengan bunga 0,5%, sementara inflasi 5%, artinya nilai uangmu menyusut 4,5% tiap tahun. Tanpa disadari, uangmu makin kurus, meskipun jumlahnya tetap sama. Investasi bukan soal mengejar untung besar, tapi soal menjaga nilai uang dari waktu. Kamu bisa mulai dari yang sederhana dan aman, seperti reksadana pasar uang, deposito, atau emas digital. Nominal kecil gak masalah, yang penting kebiasaan terbentuk. Lebih baik investasi 100.000 per bulan selama 10 tahun, daripada nunggu punya 10 juta tapi nggak pernah mulai. Waktu adalah faktor terbesar dalam investasi. Semakin cepat kamu mulai, semakin lama uangmu tumbuh. Kamu mungkin nggak lihat hasilnya dalam sebulan, tapi percayalah, 10 tahun dari sekarang, kamu akan berterima kasih karena sudah mulai hari ini. Dan yang paling penting, investasi bukan berarti harus paham semua istilah rumit. Kamu cukup tahu tujuannya menumbuhkan uang agar dia nggak diam. Pelajari sedikit demi sedikit. Sekarang banyak platform yang ramah pemula, lengkap dengan edukasi gratis. Kalau kamu bisa habiskan waktu 1 jam scroll TikTok, kamu pasti bisa luangkan 10 menit buat belajar investasi. Jadi ingat, dua hal ini, dana darurat dan investasi, adalah fondasi keamanan finansial. Yang satu menjaga kamu dari hal tak terduga, yang satunya memastikan uangmu tetap bernilai meski waktu terus berjalan. Kalau kamu punya keduanya, kamu udah 10 langkah lebih maju dibanding kebanyakan orang. Tapi ada satu hal lagi yang lebih penting dari semua itu, dan sering banget dilupakan bahkan oleh mereka yang sudah punya tabungan dan investasi, cara berpikir tentang uang itu sendiri. Karena kalau mindsetnya masih salah, semua strategi keuangan hanya akan jadi rutinitas tanpa arah. Dan itu yang akan kita bahas di part terakhir. Kesalahan ketujuh yang paling sering dilakukan Gen Z, melihat uang sebagai alat buat gaya, bukan alat buat kebebasan. Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Kalau kamu sudah tahu 6 kesalahan sebelumnya, hidup tanpa arah, nyaman dengan pay later, nggak punya catatan, lifestyle naik terus, nggak punya dana darurat, dan menunda investasi. Maka satu kesalahan ini adalah yang paling dalam, paling halus, dan paling sulit disadari. Kesalahan 7, salah cara pandang terhadap uang. Kebanyakan Gen Z melihat uang bukan sebagai alat, tapi sebagai tujuan. Uang jadi simbol sukses, ukuran kebahagiaan, dan bahkan sumber harga diri. Padahal, uang hanyalah alat tukar dia, seharusnya bekerja untukmu, bukan mengendalikan kamu. Banyak anak muda yang capek bukan karena kerja keras, tapi karena kerja tanpa arah. Setiap bulan kejar gaji lebih besar, tapi begitu uangnya datang, langsung hilang tanpa sisa. Semua dibelanjakan buat kelihatan sukses, bukan untuk benar-benar menjadi sukses. Dan lucunya, semakin sering kita tampil seolah kaya, semakin miskin sebenarnya kita merasa di dalam hati. Kita hidup di era pembanding.
Media sosial bikin semua orang terlihat punya hidup sempurna, mobil bagus, outfit mahal, liburan ke luar negeri, dan kita pun merasa harus mengejar standar yang sama. Kita lupa, orang yang kita bandingkan mungkin juga sedang berutang untuk terlihat seperti itu. Kalimat yang paling berbahaya dalam keuangan modern adalah, orang lain aja bisa, masa aku nggak? Padahal, kondisi setiap orang beda, yang kamu lihat cuma hasil, bukan proses di baliknya. Ada yang dibantu keluarga, ada yang kerja 2 pekerjaan, ada yang menahan diri bertahun-tahun sebelum sampai di titik itu. Kalau kamu terus meniru tanpa tahu ceritanya, kamu sedang berkompetisi dalam lomba yang bukan milikmu. Uang memang penting, tapi bukan segalanya. Kebahagiaan sejati bukan dari punya banyak uang, tapi dari tahu bagaimana menggunakannya dengan benar. Kalau kamu pakai uang buat cari pengakuan, kamu akan kejar terus tanpa pernah puas. Tapi kalau kamu pakai uang buat menciptakan keamanan, kebebasan, dan kedamaian, kamu akan tenang bahkan dengan jumlah yang nggak terlalu besar. Mindset baru, uang bukan sekadar dipegang, tapi dikelola. Kamu nggak bisa mengontrol ekonomi dunia, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu memperlakukan uangmu. Mindset yang benar, bukan gimana caranya punya lebih banyak uang, tapi gimana caranya uang yang aku punya bisa bekerja lebih baik. Uang yang cuma disimpan, nilainya turun. Uang yang diputar dengan bijak, nilainya tumbuh. Uang yang diatur dengan disiplin, memberi rasa aman. Dan uang yang digunakan dengan tujuan, memberi makna. Jadi ubahlah cara pandang. Uang bukan musuh, tapi juga bukan sahabat. Uang bukan identitas, tapi alat untuk mencapai identitas yang kamu mau. Uang bukan tanda kamu hebat, tapi bukti kamu bertanggung jawab. Kamu nggak perlu kaya raya untuk punya hidup yang tenang. Kamu cuma perlu tahu batas dan arah. Berapa yang kamu hasilkan nggak sepenting bagaimana kamu menggunakannya. Orang dengan gaji kecil tapi teratur bisa lebih stabil dari orang bergaji besar tapi boros. Mulai dari sekarang, bukan nanti. Kamu nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mulai memperbaiki masa depan. Nggak perlu langsung sempurna. Mulai dari hal sederhana. Catat pengeluaran harian. Sisihkan tabungan otomatis. Bangun dana darurat kecil. Investasi rutin, meski cuma puluhan ribu. Tahan diri dari beli hal yang cuma buat pamer. Lama-lama, kebiasaan kecil ini membentuk pondasi besar. Dan kamu akan sadar, ternyata mengatur uang bukan tentang rumus atau teori, tapi soal sadar dan disiplin. Mungkin kamu nggak bisa jadi kaya besok, tapi kamu bisa mulai jadi lebih bijak hari ini. Karena kebebasan finansial bukan tentang punya segalanya, tapi tentang punya pilihan. Pilihan untuk istirahat tanpa takut tanggal gajian. Pilihan untuk bantu keluarga tanpa panik. Pilihan untuk hidup tanpa tekanan utang. Itulah arti sebenarnya dari menjadi kaya, bukan soal berapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa tenang kamu menjalaninya. Jadi, dari 7 kesalahan keuangan Gen Z yang sering terjadi, pelajarannya sederhana. Berhenti melihat uang sebagai sumber stres, dan mulai melihatnya sebagai alat untuk menciptakan kebebasan. Karena kalau kamu nggak belajar mengendalikan uang sejak sekarang, kamu akan selamanya dikendalikan olehnya. Uang bisa habis, tapi kebijaksanaan finansial akan bertahan seumur hidup. Dan kalau kamu mulai sekarang tanpa menunggu, nanti masa depanmu akan jauh lebih aman, lebih tenang, dan lebih bermakna.